al ya, berarti masuk pada bagian dari sunnah. Allah zikr khair ya Syekh Hasan. Qala af'al, pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan. Yang dimaksud di sini adalah pekerjaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau tindakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah al-Imam Abul Ma'ali al-Juwaini al-masyhur bi Imam al-Haramain. Begitu juga dengan syarah al-Imam Jalaluddin al-Mahalli. Bisa bertanya, bisa langsung tulis aja. Kalau tahu dia insyaallah dijawab, kalau tidak ya tidak. Kalau live-nya ya, live-nya itu setiap malam insya Allah aktif, tapi tidak tentu, kadang jam 9 ya, kadang jam 10. Soalnya itu kadang saya tuh sibuk, saya punya pekerjaan ya. Jadi ini sempat saya ini saya live. Ya kalau tidak sempat berarti tidak live. Tapi setiap malam saya usahakan. Qala al-Imam fi'lu sahibi syariah. Qala al-Imam fi'lu sahibi syariah. Pekerjaan sahibi syariah, yang punya syariat. Itu siapa? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahibu syariah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang dimaksud sahibu syariah adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu itu la yakhlu imma. La yakhlu ini artinya tidak sepi. La yakhlu ayyakuna ala wajhil qurbah. Jadi pekerjaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya itu bersifat pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala wa ta'ah dan ketaatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, pekerjaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bisa saja mempunyai sifat ketaatan dan pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti puasa, zikir, sholat, ya, apalagi ya yang bentuknya adalah ta'ah, qurbah. Aula yakunu atau tidak. Jadi pekerjaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan bersifat qurbah, bukan bersifat pendekatan diri pada Allah ataupun ketaatan. Seperti apa? Seperti berjalan. Nah, itu kan kalau kita melihat itu kan jibili. Tabiat dari seorang itu biasanya bisa berjalan. Fa in kana ala wajhil qurbah. Nah, beliau jadi kenapa kita memahami seperti ini? Kita belajar seperti ini agar kita mengetahui mana pekerjaan Nabi yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Nah, seperti itu. Karena ada kaitannya dengan pengambilan hukum. Oleh karenanya di sini menjadi tema pembahasan dalam usul fikih. Untuk belajar fikih Syafi'i itu harus diurut dari yang matan-matan, seperti matan Abi Syuja. Kata ulama, man hurimal mutun, man hurima minal mutun, hurimal wusul. Orang yang tidak mendalami terlebih dahulu matan-matan, maksudnya matan adalah ikhtisor seperti matan Abi Syuja dan yang lain sesuai dengan mazhabnya, sesuai dengan fannya, hurimal wusul, maka tidak akan sampai pada tujuannya. Jadi orang yang ingin alim fikih ya harus diambil dari tangga yang pertama. Seperti apa matan Abi Syuja? Matan Abi Syuja itu kan ada Safina itu. Baca Safinah terlebih dahulu, kemudian Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dibantu dengan syarah minhajnya juga ya. Kemudian bisa lanjut ke ini, atau mungkin sekarang ini ada kitab kontemporer seperti Takrir Sagir, itu bagus itu untuk menjadi bahan hafalan. Juga pentingnya juga kitab-kitab yang sifatnya itu nazaman biar cepat untuk dihafal dan mudah. Kemudian setelah itu bisa dilanjut ke matan Abi Syuja. Setelah matan Abi Syuja, syarah-syarah matan Abi Syuja seperti Kifayatul Akhyar atau dibantu dengan Hasyiyah Al-Baijuri atau Qutul Habibil Gharib Al-Qarib karangan Al-Imam Nawawi Al-Jawi, juga dibantu dengan kitab-kitab yang lain. Setelah itu bisa dilanjut ke ini,
kitab yang masyhur dalam babnya, bukan langsung minhaj ya. Kalau langsung loncak pada minhaj kayaknya, atau di ini Hasyiah Bajurinya itu dikaji dengan masya Allah luar biasa lah ya. Setelah itu bisa lanjut ke, kalau langsung lanjut ke minhaj itu kayaknya loncat langsung ya. Jadi yang muhtasor ya terlebih dahulu. Bisa kaji minhaj al-qawim ya, ala al-muqaddimah al-hadramiyah, dan dilanjut ke Fathul Mu'in bisa beserta hasyiahnya i'anatul talibin. Baru setelah itu, setelah menguasai mutun wa furu ya, sedikit menguasai, baru lanjut ke minhaj. Setelah minhajut talibin karangan Imam Nawawi, bisa langsung dilanjut ke syarah-syarah minhajut talibin. Syarah yang paling gampang adalah kitab Munil Muhtaj karangan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, dan setelah itu bisa dilanjut ke level selanjutnya, yaitu kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajut Talibin, juga karangan dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang ngarang kitab ini. Setelah Al-Imamul Mahalli bisa dilanjutkan hasyiah-hasyiahnya, seperti kitab hasyiah. Kalau yang Muni itu gak ada hasyiahnya kayaknya. Kata ulama Syafi'iyah, hasyiah Muni itu adalah kitab Iqna, juga karangan Al-Imam Khatib Asy-Syirbini. Ya. Jadi perlu ini dikaji biar lebih mantap. Syukran ya Syekh Hamid Aziz, Allah jazaka khairan. Jadi ini adalah runtutannya seperti ini. Ya, langsung bisa dikaji syarah-syarah yang lain, seperti kalau sudah keren ya Kanzur Raghibin, bisa dilanjut ke Tuhfatul Muhtaj, tapi itu level luar biasa. Jadi kalau yang bisa memahami Tuhfatul Muhtaj itu masya Allah luar biasa itu sudah ya. Syukran ya Syekh Hamid Aziz. Ayyakun, kita lanjut ya. Ini syarah Waraqat yang Mahalli ya. Iya, syarah Waraqat Al-Mahalli. Ya, di toko-toko kita banyak ya. Biasanya dikaji di pesantren-pesantren salaf ya. Tidak lepas, kalau usul fikihnya pasti Waraqat ya pastinya. Tidak lepas dari itu. Kemudian kita akan melanjutkan